Medan, selamat sore kepada para Tribuners kami. Kita jumpa lagi di acara Selamat Sore Medan edisi hari Kamis tanggal 4 November 2021 ya. Betul. Oke, bersama saya Truli Okta Purba dan saya Eti Wahyudi. Ya. Kita akan membacakan sederet informasi menarik, tapi sebelum itu ini hari ya, tanggal 4 penting. November. Bersamaan dengan hari Deepavali. Selamat Deepavali untuk saudara-saudara Hindu yang merayakan ya. Semoga sepertinya perayaan Deepavali ini bisa memberikan pencahayaan ya, sesuai dengan namanya ya. Iya, Deepavali itu yang saya baca ya, artinya kan deretan cahaya gitu. Jadi ya semoga ini cahaya itu simbol dari kebaikan atau kebenaran melawan kejahatan. Jadi semoga kita selalu diberi cahaya-cahaya yang baik ya. Begitu ya Truli kira-kira. Betul sekali Kak. Iya. Oke, baik Kak. Gimana ini Kak? Kayaknya banyak sekali ya kabar-kabar duka hari ini ya di tingkat lokal maupun tingkat nasional kayaknya ya. Silakan dari yang lokal apa yang ini kabar dukanya Kak? Kabar duka dari ini ya, dari etnomusikologi USU ya. Salah satu dosen senior yang cukup sangat ini ya, sangat menunjukkan dedikasinya di bidang musik ya, Bang Irwan Syah ya. Baru saja berpulang ke rahmatullah. Beliau juga beberapa kali mengisi acara kita ya. Di acara podcast kita juga gitu ya. Beliau orang yang humble dan banyak sekali menginspirasi untuk perkembangan musik-musik, terutama musik-musik etnik di Sumatera Utara. Kita turut berduka cita. Dan dari nasional juga ada kabar duka cita. Dan ini yang paling ini ya, yang jadi headline kita ya hari ini ya. Yes. Silakan Truli, mungkin bisa disampaikan kepada Tribuners. Itu tadi ya kabar duka dari musisi Irwan Syah Harahap ya, staf pengajar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Dan kemudian juga ini ya kabar duka satu lagi dari nasional, ini ya artis penyanyi Vanessa Angel ya bersama dengan suaminya tewas dalam kecelakaan di jalan tol Nganjuk arah Surabaya kilometer 674 Jawa Timur ya. Hari ini 4 November. Jadi, 2021. Si Vanessa Angel ini sebelumnya dikenal artis kontroversial ya. Jadi ada beberapa sempat rame di media kita soal berita-berita tentang ya nggak baik sih bicara tentang masa lalu dia ya, karena sudah almarhum. Tapi si Vanessa Angel ini kabarnya sedang dalam perjalanan menuju Surabaya untuk endorse sebuah produk kecantikan. Iya. Baik, kita bacakan dulu ya Kak berita selengkapnya ya. Oke. Pasangan selebriti Vanessa Angel dan suaminya Bubu atau Bibi ya? Bibi ya. Kurang update soal artis ya. Iya. Kalau saya artis Bibi. Indonesia memang nggak kurang update ya. Artis luar juga saya lebih nggak update. Artis lokal saja. Iya. Oke ya. Nah, selain Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardiansa, di dalam mobil tersebut juga terdapat 3 orang lainnya termasuk anak Vanessa yaitu Gala Sky Ardiansa ya. Ini biasa dipanggil Baby Gala. Oh, Baby Gala ya. Alhamdulillah si babynya selamat. Ya. Nah, Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Gatot Repli Handoko juga mengonfirmasi kebenaran kabar kecelakaan maut tersebut dan menjelaskan peristiwanya. Rapli mengatakan kendaraan Vanessa Angel dan suaminya meninggal itu dalam insiden kecelakaan tunggal di jalan tol Nganjuk arah Surabaya pada pukul 12:36 waktu Indonesia Barat siang tadi. Nah, jadi penumpangnya ada 5 orang, ya 2 orang meninggal dunia yaitu si Vanessa Angel dan suaminya, dan 3 orang luka-luka. Ya, penumpang yang meninggal itu atas nama Febri Ardiansa alias Bibi dan Vanessa Azania alias Vanessa Angel, ya. Nah, kendaraan ditumpangi oleh Vanessa Angel adalah Pajero Sport putih ya. Hingga saat ini korban tengah dalam proses evakuasi. Jadi saat ini dalam proses evakuasi 3 orang dibawa ke Rumah Sakit Kertosono Nganjuk dan 2 orang meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Nah, kita mau lihat dulu seperti apa penyebab kecelakaannya ya. Jadi menurut Dirlantas Polda Jatim, Kombes Pol Latif Usman, untuk sementara diduga penyebab kecelakaan karena sopir mengantuk. Ya, sehingga menabrak pembatas. Ya, ini sering sekali kejadian kecelakaan karena dipicu oleh sopir yang mengantuk. Iya. Dan berdasarkan keterangan dari kuasa hukum Vanessa Angel yaitu Milano Lubis, anak Vanessa Angel dikabarkan selamat dan sedang mendapat perawatan medis di rumah sakit. Nah, anaknya hanya mengalami memar di beberapa bagian tubuh ya. Pihak pengacara permohon doa untuk keselamatan anaknya yang baru saja ditinggal oleh kedua orang tuanya ya. Sedih sekali ya. Iya, dan masih memang kecil-kecil kan Truli, kalau dari foto ya sempat tersebar di media, mobilnya memang ringsek ya, Pajero Sport putih.
di sebelah, kalau tidak salah bagian sebelah kiri ya. Jadi yang si Vanessa dan suaminya itu berada di satu sejajar di sisi kiri, dan memang mobilnya yang bagian kiri itu yang betul-betul ringsek. Sementara yang di kanan itu adalah sopir, si baby Gala, dan kalau tidak salah babysitter ya. Iya. Itu selamat. Selamat ya. Oke, karena di sebelah kanan ya. Oke. Ya, nah jenazah Vanessa Angel dan suaminya itu akan segera diberangkatkan ke kediamannya di Jakarta dalam waktu dekat ya. Proses keberangkatan dan pengantaran akan diupayakan melalui jalur darat dari kota Surabaya menuju Jakarta ya. Menurut perwakilan keluarga yang juga pengacaranya Milano Lubis, yaitu kedua jenazah akan disemayamkan di kediaman Vanessa Angel di kawasan Rengseng, Kembang, Jakarta Barat, DKI Jakarta ya. Dua jenazah tersebut dibawa menggunakan dua kendaraan ambulan yang berbeda. Kantong jenazah yang berisi Vanessa Angel diangkut lebih dulu memasuki pintu sisi timur kamar mayat RS Bayangkara Surabaya, sedangkan disusul kantong jenazah berisi suaminya Febri Ardiansah. Ini kayaknya ada videonya ya. Tim ada video, kita punya videonya ya, mungkin bisa langsung tayang kita saja. Kita lihat ya dulu videonya, Tribuners. Oh, kocong. Ada siapa kira? Oke, kiri kanan. Terus. Gantian aja. Terus. Asgot ya, ya. Oh iya. Ayo maju dulu. Jangan melebihi pintu, ya. Salam Mas wartawan, jangan melebihi pintu ya. Terus agak lebar ini. Oke, cukup. Ayo Mas. Laki-laki atau perempuan ini, Pak? Bergerak dulu. Ini resiko kejepit, lawas. Awas, kecil. Enggak tahu. Usia turun. Udah jangan masuk ya. Mas, kepala. Sun. Enggak, memang di sini ya. Tadi baru Mas. Mas Tommy. Arek. Kecil Mas.
Oke, itu tadi Mas Tommy Liwafa, juragan pengusaha sukses Crazy Rich Jawa Timur, yang juga adalah teman rekan atau teman dekat dari Vanessa Angel. Tadi sempat ikut juga mengangkat kantong jenazah, kemudian saat hendak dimintai keterangan untuk wawancara, beliau melambaikan tangan petanda menolak tawaran untuk wawancara. Itu dulur, pukul 14.45 tadi jenazah dua korban insiden kecelakaan yang dikabarkan dan dipastikan adalah Vanessa Angel dan suaminya Febri. Jenazah pertama adalah Vanessa Angel yang sudah dimasukkan pertama, kemudian jenazah yang kedua adalah drivernya, artinya itu adalah si suaminya, sudah di dalam kamar jenazah. Oke, tetap pantengin terus kanal informasi kami di Tribun Jatim Network, Tribun seluruh Kabupaten Jawa Timur. Terima kasih banyak, kita akan update terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi kabar duka cita ya dari artis kita Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardiansa. Iya, Ya, semoga beliau ya almarhum diterima di sisi Allah ya, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya, mari kita sama-sama dan mendoakan keluarga yang ditinggalkan juga mendapatkan kekuatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Yes, betul. Oke. Dan jangan lupa buat Anda para pengguna jalan tol, patuhi selalu rambu-rambu lalu lintas ya. Jika keadaan mengantuk jangan memaksakan diri, istirahat. Ya. Ya, oke. Lebih merencanakan ya perjalanan ya. Kalau memang ngantuk ya perbanyaklah istirahat dulu sebelum melakukan perjalanan. Ya. Baik. Oke, baik, kita lanjut ke berita kedua. Silakan Kak. Kita akan membacakan berita selanjutnya. Ini berita dari lokal ya. Wali Kota Medan Bobi Nasution mencopot jabatan Kepala UPT Operasional dan Pemeliharaan Jalan dan Drainase atau disingkat dengan OPJD Dinas PU Wilayah Kota Medan Abidin terhitung per Senin 1 November 2021. Ya, Bobi mengaku pencopotan tersebut dilakukan karena Abidin tidak responsif saat terjadi banjir di wilayahnya. Ini kalimat si Bobi Wali Kota. Ini yang paling parah lagi, ada kendala nggak ada. Alasannya sibuk pula. Saya datang cek malam-malam jam 1 ke lapangan. Lalu pihak kecamatan hadir, namun penanggung jawabnya bukan hanya kecamatan. Aliran itu tugas PU. Saya minta hadir, nggak hadir. Itu sudah saya tunggu-tunggu juga, kata Bobi. Ya, dikatakannya Kepala OPDJ Abidin seharusnya sudah menyelesaikan permasalahannya drainase dari jauh-jauh hari sebelum datang musim hujan. Ya, Bobi mengatakan Abidin justru tidak ada di lapangan saat dirinya turun langsung mengecek kondisi warga di Medan. Ini seru juga wali kota kita ya, jam 1 malam pun terjun ke lapangan ya. Iya. Untuk agak sering-sering pula dia Iya. suka apa ya, mencap-mencap orang ya gitu ya. Copot-copot Iya, sekarang gitu ya. mungkin lagi tren ya. Iya. Jadi memang perlu itu mungkin untuk shock terapi juga untuk pejabat Asal jangan lain. sekali dua kali aja lah ya, asal jangan bulan-bulan awal gitu ya Pak Bobi ya Pak Bobi, Iya. mudah-mudahan konsisten ya. Jika memang bersalah silakan diberikan hukuman yang sanksi sepantasnya. yang memang ya. ya. Dan ini selanjutnya Truli, Bobi meminta setiap jajaran Dinas PU Kota Medan siap siaga di lapangan saat terjadi banjir untuk memastikan kendala di kawasan yang tergenang. Ya, dikatakannya ya ini ya. Percuma kita punya 5 UPT di Kota Medan kalau setiap banjir malah di rumah nggak boleh seperti itu. Malah masyarakat yang kebanjiran nggak bisa tidur. Kita sebagai penanggung jawab pembuat aliran itu malah tertidur nyenyak. Ini sindiran, satir yang sangat keras sebetulnya ya. Memang orang Medan kadang-kadang harus dengan bahasa satir yang seperti itu. Jadi memang banjir sepertinya sudah jadi fenomena yang sangat lumrah terjadi. Lumrah ya. Jadi kita jadi biasa gitu ya dengan banjir ya. Dan artinya kalau sudah biasa pejabat yang berwenang juga nggak boleh ini ya, lengah, tidak boleh lengah ya, gitu ya. Harus sudah siap siaga 24 jam setengah gitu. Iya. Dan ini sekali lagi dikatakan menantu Presiden Jokowi ini ya. Penanganan banjir tidak boleh setengah-setengah ya, tidak boleh lengah dan tidak boleh setengah-setengah sehingga bisa menghasilkan
membuahkan hasil yang maksimal. Semoga juga banjir bisa segera teratasi. Dan untuk itu kita akan terhubung Ada atau videonya nih. video dulu Videonya kita dulu ya. kita lihat ya. saksikan dulu video dari Bapak Wali Kota Medan. Yang pasti saya selalu sampaikan, penanganan banjir ini nggak bisa sepenggal-sepenggal, sepotong-sepotong. Kalau kita mau mengerjakan menyelesaikan permasalahan banjir ini sebenarnya bukan sekarang, harusnya dari kemarin-kemarin. Ingin saya sampaikan di sini, kemarin juga sudah saya sampaikan, ini pembelajaran kita dalam melaksanakan pekerjaan, melaksanakan proyek khususnya untuk infrastruktur, jalan, drainase. Ini jangan nunggu ada masalah, ada kendala baru sibuk. Ini yang paling parahnya lagi, udah ada kendala nggak ada sibuk pula gitu. Saya datang, saya ngecek malam-malam jam 1 di lapangan, teman-teman kecamatan hadir. Namun penanggung jawabnya di situ kan bukan hanya kecamatan, namun aliran itu tanggung jawabnya adalah dari Dinas PU. Saya minta hadir, nggak hadir, saya tunggu-tunggu nggak hadir juga. Karena biar dia lihat ini masalahnya di mana, sumbatnya di mana, drainasenya yang nggak cocok itu di mana, mana yang perlu diperbaiki ke depannya, biar tahu di anggaran 2022 itu untuk kemana-mana jangan hanya seremonial dihabis-habiskan seperti itu. Itu yang saya tekankan, nggak boleh. Semua jajaran PU dia bilang kalau ini musim hujan harus hadir di lapangan. Percuma kita punya UPT sampai berapa, 5 UPT di Kota Medan ini. Kalau setiap banjir ya malah tidur aja di rumah. Nggak boleh seperti itu. Masyarakat yang kebanjiran nggak bisa tidur, kita sebagai penanggung jawab pembuat aliran itu malah bisa tidur nyenyak. Nggak boleh lah. Apalagi ini bisa dibilang banjir kali ini saya akui di Kota Medan hampir 90% itu permasalahannya adalah drainase, bukan luapan air sungai seperti beberapa waktu belakang terjadi. Jadi terkhusus yang di bagian mungkin Medan bagian utara yang terkena banjir juga mungkin ada luapan dari atau rob. Namun selain dari Medan bagian utara ini murni dari drainase, bukan luapan sungainya saja itu. Yang ingin saya tekankan dalam pengerjaan ini kan lagi menyusun 2022 ya. Dalam pengerjaan nanti 2022 ingin saya tekankan betul-betul dikerjai. Perencanaan itu komprehensif, jangan sepenggal-sepenggal. Kalau perencanaan proyek kita ini bagus, pekerjaannya dalam melaksanakannya nggak asal-asal, nggak ada main-main anggaran di situ, saya yakin kalau hujan deras, permasalahan drainase bisa kita selesaikan. Jadi sekarang saya minta itu karena ini masih tahun berjalan, selama musim hujan standby semua. Saya sudah minta kemarin buat jadwal piketnya. Setiap malam, setiap ada hujan wajib ke lapangan, setiap UPT-nya. Kita punya UPT ini, satu UPT itu petugasnya ratusan loh. Masa ratusan tuh nggak pernah nampak di lapangan. Coba lihat aja nggak pernah nampak di lapangan. Ini yang saya agak kesal kemarin, dan pesannya itu 2022 ke depan urusan drainase jangan main-main. Kalau masih main-main kita lihat nanti pada saat musim hujan. Kalau masih banjir juga jangan ada yang pulang ke rumah, standby di lapangan semua. Itu capek di awal lah, kita intinya itu, kita capek di awal, ngerjain di awal, nanti setelah selesai pekerjaan kita bisa kita nikmati pekerjaan itu. Iya, itu tadi wanti-wanti ya, ultimatum dari Bapak Wali Kota Medan untuk pejabat yang kebetulan menangani kasus permasalahan banjir di Medan. Dan kayaknya kita perlu tahu juga ya dari informasi reporter kita dari ya lapangan. seperti apa gitu. Kita saat ini sudah terhubung dengan reporter kita Adik Hani. Halo Hani, selamat sore Hani. Selamat sore Hani. Selamat sore Bang Truli dan Kak Eti. Iya Hani, silakan laporannya Hani, bagaimana tadi terkait pemecatan Kepala UPT Dinas PU Hani. Baik, jadi per 30 Oktober maksudnya 2021 lalu, Wali Kota Medan Bobi Nasution itu
mencopot Kepala UPT Operasional Perbaikan Jalan dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. Jadi pencopotan itu dilakukan Wali Kota Medan Bobi Nasution karena kekecewaan terhadap kinerja Kepala UPT OPJD Medan Kota ini yang bernama Abidin. Nah, Wali Kota Medan Bobi Nasution menganggap bahwa Abidin tidak responsif karena pada saat peninjauan banjir di kawasan Medan Kota itu Abidin tidak hadir di lapangan dan juga tidak memberikan penjelasan yang cukup terkait kendala-kendala apa saja yang menyebabkan sekitar puluhan rumah di Medan Kota itu terendam dan juga ada beberapa saluran drainase yang tidak berfungsi dengan baik. Dan berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas PU Kota Medan, Ferry Ihsan, beliau juga sudah membenarkan bahwasanya Kepala UPT OPJD Medan Kota atas nama Abidin Manurung telah nonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala UPT dan sudah diganti menjadi PLT pada tanggal 1 November 2021 lalu. Begitu Kak Eti dan Bang Suli. Menjadi PLT, ini si Abidinnya menjadi PLT? Enggak, saat ini posisi yang Abidin Posisi sebelumnya baru, kepala UPT OPDJ itu sudah diisi sebagai PLT, diisi oleh PLT, diisi oleh PLT. Siapa? Hah? Siapa PLT-nya jadinya? Nah, kalau untuk saat ini Kepala Dinas PU Ferry Ihsan sendiri belum menyebutkan nama dari PLT Kepala OPDJ-nya sendiri, Bang. Iya. Kalau posisi baru Bapak Abidin ini sendiri, Hani, apakah sudah dapat informasi? Saat ini Pak Abidin sendiri tetap berada di UPT OPJD tapi tidak lagi Sebagai kepala menjabat sebagai kepala begitu, Pak. Iya. Tapi kayaknya ini Pak Wali Kota kita cukup sering ya copot-mencopot ya sekarang ya gitu ya. Dalam catatan Hani sekarang kira-kira sudah ada berapa ya? Ada nggak hitungan berapa nih kira-kira yang sudah dicopot ini kasarnya nih ya? Dari sejak beliau menjabat itu ya. Kemarin kalau nggak salah mulai dari camat ya. Kalau lurah ya. baru dilantik juga. Iya, baru dilantik juga ya. Ada Berapa ya yang sekarang yang langsung sudah dicopot nih? Lurah kemarin kalau nggak salah ya. Sekitar 3-4 Bang, karena yang pertama itu ada Camat Medan Polonia, terus juga ada Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, terus juga secara tidak terang-terangan juga mencopot Kepala Dinas Lingkungan Hidup sekitar beberapa bulan yang lalu, dan pada baru-baru ini itu Kepala UPT OPJD Dinas PU Kota Medan. Iya, berarti sudah ada 4 ya. Ini cukup banyak juga Dan ini ya. sebetulnya ini menunjukkan ketegasan ya. Iya. Ketegasan dari seorang wali kota. Apalagi ini alasan pemecatannya kan karena kinerja. Kinerja, Jadi iya. memang ya supaya pejabat-pejabat lebih serius dan berhati-hatilah di dalam melaksanakan tugasnya. Iya, oke. Iya. Baik, terima kasih. Hani, laporannya sangat menarik sekali ya. Mudah-mudahan ini menjadi semacam trigger lah gitu ya, penyemangat buat para pejabat-pejabat kita yang lain agar bekerja dengan sebaik-baiknya ya Kak ya. Gitu. Serius, apalagi ini menyangkut pelayanan publik ya, Siap. infrastruktur dan yang lain. Baik Hani, terima kasih untuk laporannya. Sampai jumpa lagi. Silakan melanjutkan tugas-tugasnya ya. Pak Iti dan Bang Suli. Iya. Iya. Oke, itu tadi Kak laporannya. Iya. Mencopot nih, harapan kita tadi tuh ya Pak Wali Kota jangan hanya nanggung gitu ya. Iya. Bila perlu Kebijakannya ya. ya. Bila perlu sering-sering ini apa namanya? Jalan-jalan ke sidak gitu ya untuk melihat bagaimana terutama kinerja menyangkut para ini ya, infrastruktur ya dan pelayanan publik. para pegawai-pegawainya juga ya. Baik, kita masuk ke berita ketiga, yaitu masih dari Kota Medan, yaitu nama acaranya juga Selamat Sore Medan ya. Ya, Badan Narkotika Nasional Sumut mengungkap peredaran narkoba jenis ekstasi yang dikendalikan dari dalam lapas Tanjung Gusta Kota Medan ya. Kepala BNN Sumut Brigjen Toga Panjaitan menjelaskan dari pengungkapan ini pihaknya mengamankan 5 orang pelaku dan menyita 5.000 butir pil ekstasi. Kelima pelaku berinisial MF yang merupakan warga Payapasir, Medan
Marelan, kemudian DP warga Jalan Masjid Silau, Kecamatan Gunung Maligas, kemudian AZ warga Perumahan Swallow, Medan Marelan, ada juga MT warga Jalan Kasuari, Kelurahan Sekambing, Medan Sunggal, dan MJK warga Jalan Merak, Kelurahan Sekambing, Kecamatan Medan Sunggal. Jadi kelimanya ini ditangkap di lokasi berbeda-beda ya, Tribuners ya. 4 diantaranya diamankan di Jalan Abdul Sani Mutalib, Medan Marelan, dan di Perumahan Swallow Marelan pada Sabtu 30 Oktober 2021 yang lalu ya. Nah, jadi seperti biasa ya, informasi penangkapan ini dilakukan setelah pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi penyerahan atau serah terima narkotika jenis ekstasi ya. Ya, sama kayak ini tadi ya, nggak ada habis-habisnya ya, sama kayak aksi premanisme ya, narkoba ini tidak berhenti sampai belum juga Dan berhenti tugas dan polisi habis. tentu semakin banyak ya kasus-kasus. Kayaknya ada videonya ya. Coba kita cek apakah tim Selamat Sore Medan menyiapkan videonya. Oke, mungkin bisa langsung tayangkan. Coba turun ke bawah loh. Ada tidak? Ada Ada halo. dong, Oke, ada. Baik. Kita lihat dulu seperti apa videonya sebelum nanti kita berbincang-bincang dengan reporter Tribun Medan yang sudah berada di lokasi. Silakan. Di Kelurahan Jalan Kasuari Sekambing, kemudian kelima saudara MJK, inisial MJK, Jalan Merak Sekambing. Barang bukti 2 bungkus jenis narkotika jenis ekstasi berisikan total 5.000 butir. Kemudian ada 2 sepeda motor di depan itu, kemudian 1 mobil Morris Garage, ya, 7 buah handphone, 1 buah tas sandal, ada uang tunai di 3 juta rupiah jenis ekstasi. Ya. Tepatnya pada hari kegiatan tanggal 31 Oktober ya 2021, TKP-nya di Jalan Abdul Sani Mutalib, Medan Marelan. Kemudian ada di Perumahan Swallow, Perumahan Terjun, Medan Marelan. Jadi berdasarkan informasi dari masyarakat, kami melakukan penyelidikan dan informasinya ada transaksi penyerahan narkotika jenis ekstasi. Ya. Kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober pukul 18.30, ya, yang kita curigai beserta 3 temannya, saudara identitas. Iya, terima kasih buat tim kita yang sudah menayangkan videonya tadi ya. Ya, gimana kita ya, memang luar biasa. Kayaknya mau bicarakan narkoba juga kita sudah agak ini ya, udah agak lelah juga Lelah ya gitu. ya. Tapi mudah-mudahan Pak Polisi kita tidak lelah untuk memberantas narkoba ya, Iya. Pak Polisi ya. Apalagi ini jumlahnya luar biasa ya. 5.000. Sampai 5.000 ini ekstasi. 5.000 butir ya. 5.000 Oke. butir. Baik, untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Alfiansyah di lokasi. Selamat sore Alfiansyah, apa kabar? Selamat sore, Bang. Dan Kak Eti. Bang Truli dan Kak Eti. Ya. Kenapa sampai blank, Alfi? Lupa ya. Ya, oke, baik. Alfiansyah, bagaimana ini tentang ini ya, penangkapan narkoba ini kira-kira apa nih tadi yang ditegaskan oleh polisi nih terkait penyebaran narkoba BNN ini ini masih BNN ya, ini tangkapan BNN ya. Ya. BNN atau kepolisian nih sama BNN, semua ya. BNN. BNN, Bang, BNN. Oke, gimana nih? Ini kan tidak habis-habisnya nih. Kira-kira ke depan apa nih upaya yang akan dilakukan oleh BNN maupun kepolisian? Silakan. Ya, baik Bang Truli dan Kak Eti dan juga pemirsa di rumah. Tadi pihak BNN kembali merilis terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Pihak BNN sendiri tadi berhasil mengungkap sebanyak 5.000 butir pil ekstasi yang akan diedarkan. Menurut pengakuan dari
dari pihak BNN bahwasanya narkoba tersebut dikendalikan oleh pihak lapas. Lapas ya, oleh tahanan juga ya. Sementara itu dari dari kepala lapas sendiri menjelaskan bahwasanya mereka kewalahan menjaga lapas yang hari ini kondisi napinya telah over kapasitas. Baik Bang Truli dan juga Kak Eti. Iya, oke. Berarti begini, ini tadi kan Alfiansa bilang ini kan agak kewalahan nih ya. Apa kira-kira barangkali ada strategi yang akan dilakukan ke depan oleh pihak kepolisian atau pihak BNN atau mungkin pihak lapas gitu, seperti apa gitu? Adakah tadi mungkin yang terungkap dalam ekspos tadi gitu? Ya, pihak BNN sendiri masih terus berupaya untuk membasmi peredaran narkoba. Mereka sejauh ini telah banyak melakukan penangkapan terhadap bandar dan juga para pengedar. Dan juga untuk lapas sendiri, pihak lapas mengakui bahwasanya mereka terus melakukan razia terhadap tiap-tiap bilik rutan yang di lapas karena mereka mengaku kewalahan karena jumlah petugas itu sangat sedikit. Gitu ya. Melebihi Baik, Bang. ya. Kalau jumlah tahanan sendiri melebihi ya kapasitasnya ya. Iya. Dan kita memang dapat informasi juga bahwa yang paling banyak tahanan itu ya memang tahanan kasus narkoba ya sebenarnya yang menghuni lapas ya. Oke. Nah, ini tangkapan dari mungkin kita sudah apa tadi ya? Ini tangkapan berapa lama ini ya, Alfian saya? Dari Ya, kapan ke kapan? BNN sendiri menangkap 5 orang pelaku ini pada tanggal 31 Oktober lalu dari 2 lokasi yang berbeda karena pada saat penangkapan petugas tidak menemukan barang bukti ekstasi tersebut karena telah diberikan kepada salah satu orang pelaku yang akan disimpan di gudang rumahnya. Setelah melakukan pengembangan, petugas BNN langsung menuju ke rumah salah seorang pelaku dan di sana petugas langsung mendapati 5.000 butir pil ekstasi. Kemudian para pelaku ini langsung dibawa ke kantor BNN Sumut. Iya. Baik, Bang. Alfi, itu yang 5 yang ditangkap itu di luar lapas ya? Di luar lapas, tapi pengakuan dari mereka bahwasanya mereka dikendalikan oleh seorang napi di dalam lapas. Seorang napi. Mereka melalui komunikasi melalui handphone dan napi ini memerintahkan para pelaku ini untuk mengambil ekstasi tersebut di Jalan Sisingamaraja dengan seorang pelaku yang pelaku sendiri tidak mengenalinya. Iya. Iya. Iya, kemudian dari informasi ini apakah pihak BNN sudah meneruskan atau menindaklanjuti kira-kira siapa napi di lapas Tanjung Gusta yang terlibat dalam pengendalian peredaran ekstasi ini? Ya, dari keterangan BNN sendiri mereka sudah berkomunikasi dengan pihak lapas sendiri terkait adanya informasi yang melibatkan seorang napi dalam pengendalian narkoba. Identitasnya Baik, belum diketahui? Ya, tadi identitasnya belum disebutkan oleh Pihak BNN. pihak BNN dan juga lapas. Namun dari seseorang yang memberikan narkoba tersebut, petugas BNN telah mengantongi identitasnya. Oke, Siap. sudah mengantongi identitasnya. Artinya akan ada tindak lanjut ya dari apa namanya dari kasus ini ya? Iya, Kak. Iya. Baik, ada lagi Truli yang mau ditanyakan? Jadi yang di Jalan Sisingamaraja tadi yang ditemui apakah sudah ikut dalam yang 5 orang juga? Ya, yang di Singamaraja itu hanya sebagai perantara begitu dari pihak dari napi menghubungi orang yang di Singamaraja itu. Jadi orang Singamaraja itu menghubungi 5 orang pelaku ini untuk mengambil barang itu. Berarti belum ketahuan apakah sudah ditangkap ya? Belum, masih
DPO menurut DPO pengakuan ya? dari pihak BNN. Siap. Jadi sebetulnya cukup banyak terlibat ini ya dari kasus ini ya. Iya, Kalau saat cukup ini besar ini hanya- juga 5.000 butir. butir ya. Iya. Oke. Baik Alfiansa, terima kasih atas laporan Anda. Kita tunggu lagi laporan-laporan Anda terkait lainnya sampai Iya. Selamat sore ya Alfiansa gitu ya. Baik. Baik Bang Truli, Terima Kak Eti. kasih. Alfi, jaga kesehatan ya. Silakan dilanjutkan Iya, Kak. tugas-tugasnya. Baik. Ya. Ya baik, itu tadi Tribuners, selamat sore Medan kita hari ini cukup beragam ya informasinya. Ada peristiwa Iya. duka dan ada juga peristiwa Kriminal dan ada juga kebijakan publik ya. Iya. Mudah-mudahan informasi yang sudah kita hadirkan ini bisa menambah wawasan dari para Tribuners sekalian. Tribuners, ya, terima kasih ya. Tapi kita tentu masih banyak lagi informasi lain ya, bukan hanya 3 informasi ini. Terkait Vanessa Angel juga masih banyak lagi informasi, tadi lumayan juga ya nonton ya untuk masih banyak informasi menarik lain. Silahkan dipantengin Tribun Medan, dan kita pamit undur diri. Selamat sore, Sampai jumpa. lagi.